Aku ya, waktu kecil itu selalu dibilang kalau aku itu punya dunia aku sendiri. Dan itu betul. Itu aku rasakan bahkan dari aku kecil. Jadi aku tuh pernah tanya sama mama aku, waktu aku kecil tuh aku anak yang gimana? Jadi kata mama aku itu selalu main sendiri, kadang ngomong sendiri. Aku tuh nggak pernah yang manja. Kalau misalkan mama aku lagi repot gitu, aku kayak gangguin tuh enggak. Aku sibuk sama diri aku sendiri, main sendiri, ngobrol sendiri. Dan ternyata ketika aku masuk ke sekolah dasar, itu masih kebawa. Nggak tahu kenapa aku suka aja ngobrol sendiri. Dan setiap aku ngobrol sendiri, aku tuh selalu menoleh ke arah sebelah kiri. Seolah-olah di kiri aku itu ada orang yang dengerin aku. Padahal nggak ada, kosong. Tapi aku selalu seru ngomongnya. Kayak, iya kan? Ih, sumpah, bener kan? Kayak ada orang, tapi aku nggak tahu. Bahkan sampai sekarang masih kok kalau ngomong sendiri. Mungkin sekarang ngomong sendiri itu kayak tidak terlalu menoleh ke samping, tapi langsung masuk ke dalam batin. Dunia aku itu adalah dengerin musik. Zaman dulu kan Walkman ya, itu aku dengerin. Majalah, novel itu adalah dunia aku. Jadi kalau zaman aku remaja, Aneka Yes, Keren Beken, aku rela beli mereka setiap minggu. Cuman untuk melihat kertas licinnya, gambar warna-warninya, artikelnya, percakapannya, tempat-tempat yang bagus. Jadi ketika aku masuk ke dalam dunia aku tuh bisa lupa sama sekitar aku. Aku bahkan kadang nggak dengar kalau mama aku panggil sampai dia marah-marah, sampai dia ngomel. Tapi akhirnya aku sadar kenapa aku membentuk dunia aku sendiri. Karena aku tumbuh di rumah yang emosionalnya tuh meledak-meledak. Jadi untuk menenangkan sistem saraf aku sejenak, aku tuh butuh masuk ke dalam dunia itu. Karena di dunia itu, aku nggak perlu waspada, aku bisa rileks sejenak, aku bisa berimajinasi, aku bisa melihat banyak hal, aku bisa mendengarkan banyak hal. Dan di perjalanan ini, aku juga menemukan orang-orang yang membuat ruang batinnya sendiri. Atau mungkin disebutnya inner sanctuary. Jadi aku pernah ketemu sama orang yang ketika dia kecil, ketika rumahnya itu penuh dengan ketegangan, lagi berantem atau lagi marah atau ngapain, dia bisa sembunyi di bawah meja. Karena dulu mejanya itu punya taplak yang panjang sampai nutupin bawahnya gitu, dan dia sembunyi di situ. Dan dia merasa tenang di situ. Dia membentuk ruangannya sendiri, dunianya sendiri, ruang batinnya sendiri. Aku juga pernah ketemu sama orang yang juga membentuk inner sanctuary-nya sendiri, tapi bukan di dunia nyata, di dalam mimpi. Jadi setiap kali dia habis melewati satu hal yang membuat sistem sarafnya tegang, yang membuat pikirannya overthinking dan segala macam, itu pasti nanti malam dia akan tidur dan dia bermimpi dia berada di dalam kamarnya dan kamarnya itu gelap, tidak ada cahaya sama sekali, dan dia duduk di pojok dan dia merasa tenang di situ. Dan kalau seandainya kamu melewati fase itu, bahkan ketika sampai kamu dewasa pun kamu masih melewati fase itu, ya nggak ada yang salah. Karena jiwa itu punya proteksinya sendiri. Karena jiwa itu tahu bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Dan jiwa kamu datang sudah dengan persiapan. Inner sanctuary itu bukan semata-mata kayak dunia kamu aja, bukan semata-mata tempat kamu berdiam diri, enggak. Itu adalah tempat amanmu. Ketika kamu melewati spiritual awakening nanti, atau ketika kamu sudah masuk ke jalur misi jiwa, kamu perlu ruangan itu, perlu menenangkan sistem sarafmu, perlu menenangkan pikiranmu. Apalagi kalau kamu tipe yang tidak bisa cerita ke siapapun, tidak punya tempat cerita, tapi kamu punya inner sanctuary, kamu punya duniamu sendiri, kamu punya ruanganmu sendiri. Ya kamu bisa berdiam diri di situ, menenangkan sejenak jiwamu di situ, menangis di situ, marah-marah, teriak-teriak, karena itu adalah ruanganmu, ruang internalmu, ruang yang tidak pernah dimasuki oleh siapapun kecuali dirimu sendiri, ruang yang paling mengerti kamu. Mungkin suatu hari ruangan itu akan dimasuki oleh orang lain, tapi yang jelas, orang itu tidak akan men-trigger kamu, tidak akan memicu kamu. Dia datang dengan penuh kestabilan, dia bisa menampung intensitas yang kamu punya. Jadi jangan merasa aneh kalau kamu punya kebiasaan menyendiri atau menyepi, atau kamu punya kebiasaan yang menurut orang kayak aneh banget sih lu, gak masuk akal sih lu. Enggak. Setiap jiwa itu punya keunikannya, setiap jiwa itu punya kebiasaannya.
Dan kebiasaan yang kamu punya mungkin itu.